Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali bersama-sama terkait dengan himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Ustadz sudah sediakan satu permasalahan, yaitu ini ya. Kalian bisa membaca, yaitu kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dari persamaan 3x min y sama dengan 6 untuk xy-nya itu kurang dari 10 dan dari himpunan bilangan cacah ya. Berarti dari 0 sampai 9 ya. Karena kurang dari 10 berarti daerah asalnya itu 0 sampai 9. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu apakah dia itu termasuk persamaan linear dua variabel. Sesuai yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, persamaan linear dua variabel yang namanya persamaan berarti identik dengan persamaan sama dengan. Oke, tanda hubungnya sudah benar ya, sama dengan. Yang dikatakan linear itu pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1 ya. 1. Nah, ini kan nggak ada ya. Semuanya pangkatnya 1, nggak ada yang pangkat 2, pangkat 3 dan lain-lain dan seterusnya. Dia pangkatnya 1, berarti dia termasuk persamaan linear. Apakah dia persamaan linear dua variabel? Kita lihat ternyata dia mempunyai dua variabel. Berarti kita bisa menentukan kalau persamaan ini adalah persamaan linear dua variabel. Dengan begitu, kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Setelah kita menentukan himpunan penyelesaiannya, kita diminta untuk membuat gambar grafiknya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung menuju ke penyelesaiannya. Kira-kira apa yang harus diselesaikan? Ini ritme atau langkah-langkah untuk menyelesaikannya adalah yang pertama kali kita harus menulis terlebih dahulu supaya kita tahu persamaan dari yang diketahui itu apa. Nah, ini Ustadz sudah tuliskan ulang 3x min dikurangi y sama dengan 6 untuk persamaan linear dua variabel yang sudah diketahui. Oke. Kemudian Ustadz ada perhitungan seperti ini. Oke. Kenapa? Karena kita mau menggambar grafiknya dan mau menentukan himpunan penyelesaiannya itu apa saja gitu ya. Kalau kita melihat dari ini, himpunan dia itu x dan y-nya itu termasuk himpunan bilangan cacah yang dimulai dari 0 sampai seterusnya itu, dan ini dibatasi sampai 9 saja karena dikurang dari 10. Berarti Ustadz mencoba yang paling mudah dengan mengambil bilangan terkecil di himpunan bilangan cacah, yaitu bilangan 0 ya. Berarti ketika x-nya sama dengan 0, supaya karena ini tujuannya Ustadz supaya tahu titik koordinatnya berapa ya. Titik koordinatnya itu berapa. Jadi Ustadz coba memasukkan untuk nilai x-nya sama dengan 0, ternyata kita bisa mendapati nilai y-nya itu adalah negatif 6. Nah, ini ya operasinya seperti ini. 3 dikali 0, x-nya kan diganti 0, berarti apapun bilangan yang dikalikan 0 adalah 0. Ya, berarti Ustadz tidak tulis nolnya. Tersisa negatif y sama dengan 6. Kedua ruas ini dibagi negatif 1 supaya nilai y-nya itu dia positif 1 ya. Ini kan y, 1y ya. Y sama dengan gitu ya. Supaya bisa menjadi y sama dengan. Kalau kedua ruas dibagi dengan negatif 1, yang ini awalnya negatif, dia menjadi positif, yang ini awalnya positif menjadi negatif, sehingga y-nya kita dapati sama dengan negatif 6 untuk x-nya sama dengan 0. Setelah itu, kita membuat suatu gambar grafik tentunya tidak bisa dari satu titik saja. Jadi kita minimal harus ada 2 titik ya. Ketika kita menuliskan titiknya, kita melanjutkan dengan bilangan himpunan bilangan cacah yang terendah kedua, yaitu 1 ya. Setelah 0 kan 1. Ketika 1, x sama dengan 1, itu kita bisa mendapati y-nya sama dengan negatif 3 dengan operasi yang seperti ini ya. 3 dikali 1 tetap 3, sehingga hasilnya 3 dikurangi y sama dengan 6. Kemudian 3 berpindah ruas yang awalnya positif dia menjadi negatif, sehingga operasi yang kita dapati adalah 6 dikurangi 3 yang hasilnya 3.
sementara Y-nya tetap menjadi masih negatif ya. Karena sudah seperti ini, kita mencoba untuk mengubah Y-nya supaya bisa positif ya, dengan kedua ruas sama seperti yang sebelumnya, kedua ruas dibagi dengan negatif 1 sehingga Y-nya positif, kemudian 3-nya yang awalnya positif dia menjadi negatif. Nah, sehingga untuk X sama dengan 1 itu Y sama dengan negatif 3. Nah, ini untuk daerah asalnya, karena daerah asalnya itu kan untuk nilai X-nya itu kan 0 sampai 9 ya. Nah, ini kita sudah bisa menentukan untuk 0 dan 1. Nah, seterusnya Ustadz tidak jabarkan satu-satu, Ustadz langsung rangkum di sebuah tabel. Oke, ini ya, untuk daerah asalnya, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kita dapati kalau nilainya X itu sama dengan 0 berarti negatif 6. Ketika 1 itu negatif 3, ketika 2 itu sama dengan 0. Coba silahkan dimasukkan sendiri kira-kira nilai Y-nya berapa. Nah, untuk X sama dengan 2, ini Ustadz sudah mengerjakan. Untuk nilai X-nya 3 itu 3, 4, nilai X-nya 4 itu Y-nya 6, nilai X-nya 5 itu Y-nya 9, nilai X-nya 6 itu Y-nya 12 dan seterusnya. Ustadz tidak lanjutkan karena Y-nya itu termasuk himpunan bilangan cacah ya, yang dibatasi hanya sampai 9 saja. Karena ini sudah 12, tentunya kalau semakin ke sana kan semakin besar. Berarti itu bukan termasuk himpunan penyelesaiannya. Ya, himpunan penyelesaiannya dilihat yang dibatasi ya. Ini kan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 10. Nah, kalau kita melihat X-nya ini kan bisa diteruskan. Nah, oke. Kalau kita melihat Y-nya, ini himpunan penyelesaiannya itu sampai sini aja, 0 ya, Y-nya sama dengan 0 sampai Y-nya sama dengan 9 karena kurang dari 10. Berarti hanya 4 pasangan ini saja yang termasuk himpunan penyelesaian dari permasalahan ini ya. Ketika kita gambarkan itu seperti ini. Ya, untuk himpunan dia termasuk himpunan X, Y-nya itu termasuk himpunan bilangan cacah, berarti tentunya gambar grafiknya itu berupa titik-titik ya. Titik A ini 2,0, kemudian B-nya itu 3,3, kemudian 4-nya itu D-nya itu 4,6, kemudian E-nya itu 5,9. Nah, ini ya, 4 titik ini aja, 4 pasangan ini saja ya yang termasuk dalam himpunan penyelesaian dari permasalahan yang di atas. Nah, Ustadz sediakan satu gambar lagi ini supaya mengenalkan ke kalian, karena nantinya kalian akan menemui himpunan bilangannya itu bukan hanya cacah, asli, dan bulat saja. Kita akan mengenal namanya himpunan bilangan real yang kalian sudah pelajari. Himpunan bilangan real itu apa di modul 1 di kelas 7 ya. Nah, kalau dia daerah asal atau daerah hasilnya baik kedua-duanya itu bilangan himpunan bilangan real, termasuk di himpunan bilangan real, berarti dia gambarnya berupa garis. Karena semakin bilangan pecahan-pecahan di antara 2 sampai 3 ini dia juga mempunyai hasil penyelesaian sendiri ya. Penyelesaiannya di sini ada titik-titik. Jadi ini awalnya itu ya berupa titik semua ini kecil. Nah, karena kita perbesar penglihatan untuk di diagram kartesiusnya ini, berarti kita yang bisa kita lihat adalah sebuah garis yang sebenarnya padahal dia itu sebuah titik-titik yang berterus ya, karena himpunan bilangan real. Kalau kita perbesar lagi gambar ini, sebenarnya dia ada pecahan di sini di antara 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5. Sebenarnya ada pecahan yang dia mempunyai daerah hasil sendiri. Oke, seperti ini terkait dengan himpunan penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Kita diminta untuk menentukan dan menggambar grafiknya. Kita bisa tahu bahwasanya hasil penyelesaiannya itu ada 4 pasangan, mulai dari 2,0, 3,3, 4,6, 5,9.
dengan grafiknya itu seperti ini karena X dan Y-nya itu berada di himpunan bilangan cacah. Kalau yang ini itu adalah pengecualian kalau misal X dan Y-nya adalah bilangan real ya. Kalau bilangan real dia gambarnya bakalan menjadi garis. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Apabila kalian masih mendapati kendala terkait dengan materi ini, silahkan menghubungi Ustadz. Bisa melalui media sosial ini, 3 media sosial ini, ataupun kalau misal kalian ingin diskusi secara langsung, silahkan menghubungi Ustadz ke ruang guru. Kita jadwalkan kelas tutorial atau kelas tambahan. Kalau misal dari kalian banyak yang belum bisa terkait dengan materi ini. Itu saja, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.